Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa amma ba'da. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, bersua kembali meskipun jarak yang jauh karena pandemi virus corona ini. Tapi jangan sampai keadaan yang seperti ini menyudutkan kita untuk lemah dalam semangat belajar. Kita harus kuat terus, ilmu kita terus kita tambah meskipun jarak jauh. Oke, anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Bani Umayyah 1. Pada kali ini kita akan membahas tentang Bani Umayyah 2 atau biasa disebut dengan Andalusia. Apa kalian pernah dengar Andalusia? Oke, kita simak pemaparan berikut ini. Yang jelas tetap bersama Bapak Ahmad Fitriansyah. Pertama, tentunya apakah kalian kenal dengan sosok ini? Siapa ya? Ataupun sosok ini? Ataupun tim ini? Lambangnya ini? Ya, betul sekali. Sevilla. Sevilla adalah salah satu kota yang berada di dataran Spanyol yang dulu merupakan dataran Andalusia ketika kerajaan Umayyah itu memimpin di Eropa. Bagaimana ceritanya? Kok Sevilla atau Spanyol itu bisa dikuasai oleh umat Islam? Nah, di sini ada zona merah. Zona merah ini adalah zona di mana kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah 1 berada di kekuasaan antara Asia dan Afrika. Untuk Bani Umayyah 2 itu berada di Eropa Selatan atau Eropa Barat. Tepatnya di Spanyol. Bagaimana ceritanya? Umat Islam bisa menyebarkan agama atau ajaran Islam ke Eropa. Berikut ceritanya. Pada tahun 711 Masehi, Panglima Bani Umayyah, Tariq bin Ziyad, memimpin 7.000 pasukan. Tentara Islam menyeberang Selat Gibraltar. Tentunya di situ melawan sudah ditunggu oleh pasukan Visigoth di bawah arahan Raja Roderick. Nah, itu di titik hitam, di titik merah, itu adalah titik pertemuan awal antara pangeran atau Panglima Tariq bin Ziyad melawan pasukan Raja Roderick. Nah, pada 711 Masehi, Panglima Tariq bin Ziyad menuju Toledo dan menaklukkan pasukan di sana. Sebagian pasukan yang dipimpin oleh Panglima Mughith mengambil jalan lain, menuju Cordoba, kita kenal dengan Cordoba sekarang, dan juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 712 Masehi, Musa bin Nusair, Gubernur Afrika Utara, menyusul Panglima Tariq bin Ziyad beserta 18.000 pasukan. Dan kota-kota yang ditaklukkan adalah Medina, Sidonia, Mertola, Seville, dan juga yang tentu Coimbra pada tahun 714 Masehi. Jadi banyak kota yang ditaklukkan oleh umat Islam pada saat itu. Itu menunjukkan bahwasanya kekuasaan Islam di Eropa pada saat itu sangatlah tinggi dan juga besar. Padahal Romawi itu adalah kerajaan yang sangat besar dan juga sulit untuk ditaklukkan. Tapi karena kehendak Allah, semua itu semakin mudah dan juga dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 716 Masehi, kota Lisbon yang berada di Portugal juga berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Tahun 717 Masehi, Cordoba dijadikan sebagai ibu kota. Ini Cordoba. Dijadikan ibu kota oleh pasukan Muslim. Pada tahun 790 Masehi, seluruh Andalusia ini sudah berada di tangan umat Islam.
Itu sebuah kebanggaan yang besar bagi kita sebagai seorang muslim karena pernah menorehkan sejarah besar di daratan Eropa. Nah, kenapa pasukan muslim itu kok mudah menaklukkan Spanyol atau Romawi pada saat itu? Pertama, karena pemimpin tentara Islam yang tokoh berkarakter kuat. Ini contohnya tadi adalah Tariq bin Ziyad. Beliau memiliki semangat yang sangat kuat. Ketika beliau menyeberang dari Afrika ke Eropa sebanyak 7.000 pasukan dan di depannya berada 100.000 pasukan dari Visigoth, tidak sedikit pun rasa gemetar, ketakutan, maupun ingin pulang tidak. Bahkan kapal-kapal yang membawa pasukan Islam tadi menuju Spanyol itu dibakar oleh beliau. Jadi beliau berkata kepada pasukannya, lihatlah, di belakang kapal-kapal sudah dihancurkan. Sekarang ada dua pilihan. Kita berperang dan atau menang, atau kita mati syahid. Pasti pasukan yang berada di situ semuanya semangatnya langsung membara karena ada semangat yang diberikan oleh Tariq bin Ziyad. Yang kedua, tentara Islam kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Itu ditunjukkan ketika panglima perang sudah memandu bahwasanya kita harus berperang sekarang. Nah, seluruh pasukan tidak ada satupun yang membelok. Itu tanda kekompakan. Yang ketiga, praktik ajaran Islam yang menunjukkan toleransi, persaudaraan dan tolong menolong. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya Islam itu adalah agama ya rahmatan lil alamin. Jadi ketika berada di suatu tempat selalu mengajarkan bagaimana toleransi, persaudaraan, tolong menolong. Jadi tidak ada kata Islam bahwasanya itu adalah radikal, itu tidak ada. Lalu prestasi umat Islam di Spanyol apa saja? Yang pertama, umat Islam memperlakukan umat Kristiani dan Yahudi dengan bijak dan adil. Jadi sebelum Islam berada di sana, itu ada umat Kristiani dan Yahudi. Tetapi ketika Islam datang ke Eropa, umat Islam tidak langsung mengusir atau memaksa umat Kristiani dan Yahudi untuk memeluk agama Islam. Tetap memberikan keadilan, memberikan kebijakan, sehingga dengan sendirinya umat Kristiani atau Yahudi ini akan masuk Islam dengan tanpa paksaan. Yang kedua, memperbaiki kemajuan perdagangan dan pertanian. Jadi ketika umat Islam ini memimpin di Eropa, pertanian dan perdagangan itu sangatlah maju. Nah, sekian. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Stay tune, jangan lupa like dan subscribe untuk kita nanti dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya dengan materi selanjutnya ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.